Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiki. Saya merupakan salah satu mahasiswa PBG Prajabatan dari Universitas Jember. Saat ini saya juga sedang melakukan PPL yang berlokasi di SMA Negeri Jinggawa. SMA Negeri Jinggawa sendiri merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Tempurjo nomor 76, Kecamatan Jinggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan aspek sosiokultural yang terdapat di wilayah Jinggawa, mayoritas masyarakat di sini bersuku Jawa, Madura, dan juga Pendalungan, yakni asimilasi antara suku Jawa dan juga Madura. Selain itu, mayoritas mata pencaharian di wilayah Jinggawa, yakni mereka berprofesi sebagai wira swasta dan juga petani. Dalam suatu pendidikan, seorang guru tentunya harus mengetahui beberapa aspek. Misalnya ada aspek sosiokultural dan juga aspek ZPD atau Zone Proximal Development. Nah, pada ZPD, peserta didik ada yang mengetahui atau dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Ada juga peserta didik yang menyelesaikan masalah itu dengan bantuan orang lain, bantuan orang dewasa, misalnya dari guru, orang tua, serta juga bantuan dari teman sejawat yang lebih kompeten. Adapun pembelajaran yang pernah saya laksanakan terkait dengan ZPD, yaitu pada materi ekosistem, subbab, komponen ekosistem, peran komponen biotik, dan juga interaksi antar komponen. Di mana pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saya menyajikan beberapa masalah kepada peserta didik sehingga anak-anak ini diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari sini dapat diketahui ada peserta didik yang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, ada juga yang membutuhkan bantuan, baik bantuan dari guru maupun rekan sejawat, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang telah disajikan. Nah, harapannya ke depan setelah diberikan suatu bantuan, anak-anak ini bisa belajar secara mandiri atau menyelesaikan permasalahan secara mandiri
tanpa adanya bantuan dari orang lain. Pada pembelajaran materi ekosistem, saya mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui kebutuhan gaya belajar serta diferensiasi proses. Yang mana peserta didik selama proses pembelajaran, mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka belajar dengan membaca artikel. Peserta didik dengan gaya belajar auditori, dengan melihat video. Dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, dengan berkeliling di sudut kelas untuk membaca potongan informasi. Pembelajaran kali ini saya memberikan permasalahan berupa adanya hama belalang yang menyerang lahan pertanian warga di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, menghubungkan permasalahan yang disajikan dengan materi komponen ekosistem, serta meminta mereka untuk memberikan solusi terkait masalah yang disajikan. Di kelas, sangat beragam peserta didiknya. Ada yang dapat menyelesaikan soal atau permasalahan secara mandiri, dan ada pula yang memerlukan bantuan guru untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, pada saat diminta menganalisis penyebab serangan hama belalang, ada peserta didik yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan mudah, dan ada juga yang masih perlu bimbingan. Maka dari itu, saya sedikit memberikan pertanyaan pelacak seperti menghubungkan dengan kasus pemburuan burung sebagai pemangsa belalang, serta menghubungkan dengan musim yang terjadi, apakah musim hujan atau kemarau, dengan menghubungkan dengan masa reproduksi atau musim kawinnya si belalang itu. Dari sini, mereka akan terbantu untuk menjawab pertanyaan ataupun menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Mencari sumber makanan dan Ekosistem tempat tinggal. tempat tinggal menungso tempat tinggal. Mencari sumber makanan Dan ekosistem yang masih terjaga. Terus belalang ini kan merusak. Sampaikan refleksi dari saya mengenai pembelajaran biologi yang diadakan pada pertemuan 1 dan 2. Sebelumnya saya mau mohon maaf kepada Pak Vicky, mungkin ada kata-kata saya yang kurang mengenakan atau menyinggung. Mohon maaf. Yang pertama, Bapak Vicky itu menyenangkan, sambil juga cara penyampaian materinya cukup jelas, banyak inovasi penyampaian materinya. Tapi kenapa setiap pembelajaran membahas LKPD dan berkelompok terus? Padahal bisa dikerjakan secara individu. LKPD-nya juga kenapa harus permasalahan terus, bukan kayak langsung pertanyaan yang menyangkut pada materi. Contoh kayak di LKS kan masuk simbiosis apa gitu. Sebetulnya kalau LKPD terus tuh agak membosankan. Yang kedua, pertemuan 1 agak kurang mood karena selalu yang dibahas dan dikerjakan seputar LKPD. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga LKPD terus, jadi pas Pak Vicky LKPD lagi. Tapi kalau dari Pak Vicky-nya sendiri juga, tapi juga udah nggak mood pertemuan pertama, lebih paham karena tugasnya juga diberikan sesuai dengan gaya belajar saya, juga lebih paham karena pada LKPD kedua diberikan langsung pada contohnya, misalnya mutualisme, simbiosis,
mutualisme itu saling menguat dan ada contohnya dasarnya. Pertemuan pertama jadi paham cara mengatasi hama belalang yang mengganggu ekosistem sawah. Jadi mengerti juga apa itu perbedaan biotik dan abiotik. Pertemuan kedua jadi paham tentang hubungan-hubungan yang ada pada ekosistem serta mengetahui jenis-jenis simbiosisnya. Yang keempat yang akan saya tingkatkan adalah jadwal belajar saya dan selalu berusaha memahami tugas yang Bapak Ibu guru beri serta mengatur mood supaya tidak mengganggu pembelajaran. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hip-hop lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan refleksi pada pertemuan 1 dan 2 menggunakan bahasa Jawa. Maaf sebelumnya kalau bahasa Jawanya kasar. Kalau gitu. Oke. Cici, cara ngajari gurune kuwi Siji loro tuhi. meski berpertemuan kuwi ngajari KPP sing kelompoke kakean beban. Gurune yang murah nilai. Si paling gede Jawaban kuwi selalu dikei nilai. Pelajaran pertama, kuwi belajar tentang belalang sing dadi hama ning tanaman padi. Teko kono awak dhewe oleh nyelesaikan permasalahan karo oleh solusi. Yang pelajaran loro ya padha, tapi awak dhewe belajar pisan tentang macam-macam interaksi. Sing keloro seneng yo ana kesele. Kesele kuwi gara-gara enek kelompok sing dikai tugas tapi gak ngerti kerjane. Sing ketemu ilmu sing tak oleh kuwi tentang pengertian karo contoh komponen abiotik lan biotik. Terus enek pisan tentang macam-macam interaksi kaya kompetisi, netral, parasitisme karo sing liyane. 4. Aku bakalan lebih teliti karo lebih merhatiin guru supaya ilmu sing mlebu ora cuma setengah lan ngatur waktu belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul pelajaran langsung Pak. Betul pelajaran pertemuan setahun di kedua kok senang di pelajaran pelana kok oleh pelajaran dari video. Oke, saling menghargai ya. Kita itu beragam. Jadi keberagaman jangan sampai membuat kita itu terpecah belah, tapi harus menjadi penguat buat kita. Oke ya, oke. Ya, lanjut. Cepat pelajaran setahun di kedua engkau rasa senang di gempak pahami. Asik. Kalau mempelajari tentang belalang sing sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima perwakilan teman-teman ini. Jadi kita fungsinya refleksi itu apa? Jadi nanti kita itu bisa tahu apa sih kekurangan kita, apa sih nanti kelebihan yang kita miliki. Jadi nanti kita bisa mengatur suatu strategi di mana nanti ke depannya kita itu bisa menjadi lebih baik. Itu pentingnya refleksi. Itu ya.